Ya? Hah? Halo teman-teman semuanya. Tolong ajakin teman-teman yang lainnya ya. Kita ngabuburit bareng Dira nih. Kak Noval pengen ngasih hadiah yang ya lumayan untuk teman-teman semuanya. Beli apa? Snack buat takjil nanti buka puasa. Ada yang mau? Kak Iya, Kak Bella mau nggak? Mau. Nah, tapi Kak Iya dan Kak Bella nggak bisa dapet loh. Cuman teman-teman aja nih yang ikut live ngabuburit. Ayo teman-teman semuanya, Kak Noval pengen tahu teman-teman dari mana aja. Tadi ada Razik dari SDT Madani, Parung Panjang. Salam buat teman-teman yang ada di Parung Panjang. Tadi ada siapa lagi ya? Ada Risha dari SDT Madani. Lalu ada Davania dari SDT Ibnu Khaldun. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung semuanya. Kita bakal seneng-senengan, bakal seru-seruan di ngabuburit bareng Dira. Bener banget nggak? Bener banget tuh kan Pak. Emang kita bakal ngapain aja sih, Kak Bella, Kak Iya? Yang pertama kita pengen ngapain nih? Kita bakal reminder today's mission. Bener banget, teman-teman. Sampai hari ke-8, today's missionnya ada yang bolong nggak? Ayo, nanti Kak Bella bakal reminder. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر
أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat Dira semuanya yang lagi nonton live ngabuburit bareng Dira tahun 2024. Alhamdulillah kita sudah murajaah surah An-Nazi'at. Siapa yang sudah hafal surah An-Nazi'at? Kak Noval nanti pengen dia dengerin teman-teman semuanya baca surah An-Nazi'at lalu divideokan agar bisa menjadi semangat dan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang lainnya yang belum hafal. Oke, nanti teman-teman semuanya boleh rekam. Nanti insya Allah Kak Noval bakal repost dan posting ulang di Instagram Dira Eduflix. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyelesaikan dan sudah mengingat kembali today's mission kita hari ini. Dia yang paling pertama, tadi kita ulang lagi, coba Kak Bella. Yang pertama apa? Today's mission yang pertama ada membaca Al-Quran atau buku mengaji. Oke, yang kedua Menyebutkan Asmaul Husna dari 1 sampai 25. dan yang terakhir. Murojaah surat An-Nazi'at. Nah, jangan lupa ya, kalau yang belum, yuk sekarang segera dikerjakan. Kalau yang tadi sudah bersama-sama kita membaca sambil murojaah, alhamdulillah boleh ditandai dan diselesaikan today's mission-nya. Nah, Kak, habis ini kita mau ngapain nih, Kak? Habis ini kita mau nemenin sahabat Dira semuanya untuk membahas materi Ramadan hari ke-8. Wah, seru banget nih. Ternyata teman-teman maupun dikasih bukunya, insya Allah teman-teman kalau ikut ngabuburit bareng Dira akan teman-teman juga bakal bakal dibahas lagi, bakal dikasih pemahaman lagi tentang materi buku Dira yang teman-teman sudah baca. Nah, sebelum kita bahas, Kak Noval pengen minta tolong Kak Bella untuk membacakan apa sih yang yang di halaman saat ini, materinya tentang apa sih Kak Bella? Iya. Oh, Kak Bella mau bacain aja? Boleh deh, iya. Tolong dibacain dari awal sampai akhir ya Kak Bella ya. Oke, Kak Noval. Tahukah kamu, masjid yang dibangun pertama kali untuk manusia adalah Masjidil Haram. Akan tetapi, masjid yang dibangun di masa Islam oleh kaum muslimin adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun di kota Madinah. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepanjang sejarah, masjid ini telah mengalami banyak perbaikan dan renovasi, mulai dari zaman Khalifah Utsman bin Affan, lalu Umar bin Abdul Aziz, Al-Wahid bin Abdul Malik, dan terus mengalami perbaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini sudah menjadi masjid besar dan megah sebagai salah satu kekayaan sejarah umat Islam. Nah, coba kalian cari gambar Masjid Quba. Ya. Kalian bisa mencari di internet atau meminta bantuan ayah bunda. Jika sudah ketemu, bisa dicetak, dihias yang bagus, dan dikumpulkan di guru kelas masing-masing. Boleh juga dipajang di mading sekolah. Nah, teman-teman semuanya, keren banget sih materi kita hari ini. Ternyata tentang pembangunan ataupun tentang sebuah masjid yang pertama kali Nabi Muhammad bangun ya Kak Bella. Iya, betul banget Kak Nova. Nah, teman-teman, ada yang sudah baca? Apa sih masjid yang pertama kali Rasulullah SAW dirikan setelah
hijrah ke Madinah. Ada yang tahu masjid apa namanya? Ayo, yang tahu tulis di kolom komentar. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah setelah masa hijrah dari Mekah ke Madinah. Nama masjidnya apa? Ada yang tahu? Masjid Kuba. Wah, keren nih. Berarti sudah standby nih dari tadi membaca dan sudah mendalami buku diraknya. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada lagi. Tuh, Masya Allah. Ada Syafri Dahlan. Halo. Sudah tahu ya Masjid Kuba. Ada Raisa, Masjid Kuba. Ya, jadi teman-teman semuanya, Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali Rasulullah SAW bangun setelah masa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, teman-teman semuanya, Masjid Kuba ini luar biasa banget, teman-teman semuanya. Karena Masjid Kuba ini sekarang menjadi sejarah sejarah yang luar biasa bagi umat Islam, di mana ketika Rasulullah bersama para sahabatnya itu terpaksa ataupun diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW lalu para sahabatnya sangat mencintai Allah, sangat yakin dengan Allah, dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, dengan Al-Quran, maka dengan penuh keyakinan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ini melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di mana teman-teman semuanya ketika setibanya di kota Madinah, ya, setibanya di kota Madinah, maka Rasulullah SAW langsung mendirikan Masjid Kuba ini agar menjadi simbol hijrah, simbol persatuan bagi umat Islam. Nah, teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak selain Masjid Kuba, ada masjid apa saja sih yang ada di kota Madinah? Coba tanya ayah bundanya, atau teman-teman boleh search di Google, search di ChatGPT, masjid selain Masjid Kuba yang ada di kota Madinah. Ada yang tahu nggak ya? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Selain Masjid Kuba ya, apa coba? Selain Masjid Kuba, ada masjid apa lagi yang ada di kota Madinah? Oh iya betul, Masjid Nabawi. Apalagi Kamila? Oh, banyak yang... Ada Masjidil Haram. Nah, teman-teman, kalau Masjidil Haram itu sudah ada sejak masa ataupun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Masjidil Haram itu adalah peninggalan dari bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, maupun memang itu pertama kali ada, tetapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Kuba. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah masjid yang ada selain Masjid Kuba yang ada di Madinah. Yang jawabannya adalah Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi atau Masjidnya Nabi. Karena di Masjid Nabawi itu ya ada makamnya Nabi, ada ada rumahnya Nabi sebelumnya. Jadi di situ sangat luar biasa sekali, ya. Nah, ini luar biasa banget ya teman-teman. Kita jadi tahu apa sih masjid yang pertama kali Nabi Muhammad SAW bangun ketika pertama kali hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya adalah teman-teman semuanya, apa yang diminta, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang sudah diminta sama yang menciptakan kita, maka ini tentu saja bernilai ibadah, bernilai kebaikan, maupun sulit, maupun banyak ujiannya. Tapi insya Allah di balik itu banyak kemudahan, banyak kebaikan. Contohnya adalah kalau kita membaca surah At-Tin, surah Al-Insyirah, ada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya ada beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi teman-teman semuanya, bukan ketika kita sulit kita nunggu kemudahan, bukan hanya itu.
tapi Allah menciptakan kesulitan itu langsung beserta dengan kemudahannya ketika kita percaya, ketika kita apa? Ketika kita yakin, ya, ketika kita yakin benar bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu yang kita bahas di Ramadan hari ke-8 buku Dira Jenjang SD kelas 1, 2, dan 3. Ya, setelah ini kita ngapain ya? Setelah ini kita akan membacakan dongeng petualangan Dira. Nah, teman-teman semuanya, benar banget nih. Dongeng petualangan Dira ini dongeng original yang sahabat Dira bakal bisa dengerin, ya. Dan ini bakal pembahasannya seputar Ramadan, tapi seru banget deh teman-teman semuanya. Kemarin anak-anak TK, anak-anak PAUD, kita kasih dongeng petualangan Dira dengan tema Dira dan Kue Ramadan. Saat ini apa ya temanya? Sekarang temanya Dira dan sholat berjamaah di masjid. Nah, Masya Allah. Ada yang banget nih pasti. bener banget. Ada yang udah nggak sabar nggak nih? Yang pengen mendengarkan dongeng petualangan Dira pada sore hari ini. Yang sudah nggak sabar, boleh tulis di kolom komentar dong. Sebentar. Siapa yang sudah siap mendengarkan dongengnya? Ayo, boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini benar nih, Kak, itu surah Al-Insyirah kan? Iya, benar, Kak Ndri. Yuk, siapa yang udah gak sabar pengen dengerin dongeng petualangan Dira Ramadan edisi Ramadan ke-8. Let's go. Siapa yang udah gak sabar? Tulis di kolom komentar. Oke, sepertinya saking gak sabarnya gak sempat nulis. Ya, kita sudah siap mendengarkan benar ya. Yuk, kita bacain aja. Dimulai dari Kabela. Dira dan sholat berjamaah di masjid. Di desa kecil di tempat tinggalnya, Dira selalu diajarkan oleh orang tuanya tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid. Mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah suatu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Suatu pagi, Dira bangun lebih awal dari biasanya. Dia merasa begitu bersemangat untuk sholat subuh di masjid dengan penuh antusias. Bersemangat untuk sholat subuh di masjid bersama-sama dengan teman-temannya. Dira bersiap-siap dengan penuh antusiasme, memastikan dia tampil dengan pakaian rapi dan bersih. Sesampainya di masjid, Dira melihat teman-temannya sudah berkumpul di sana. Mereka tersenyum dan menyambut Dira dengan hangat. Bersama-sama, mereka membentangkan sajadah di shaf sholat dan menunggu waktu untuk memulai sholat subuh. Ketika imam mulai memimpin sholat, Dira merasa hatinya menjadi begitu tentram dan damai. Dia merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia bersujud di hadapannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya dalam iman. Setelah selesai sholat, imam mengajarkan kepada mereka tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Dia mengatakan bahwa ketika kita sholat berjamaah di masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang lebih besar daripada kita sholat sendirian di rumah. Dira dan teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merasa begitu bersyukur atas kesempatan untuk bisa sholat berjamaah di masjid setiap hari. Mereka berjanji untuk selalu datang ke masjid dan berjamaah bersama-sama. Tidak hanya pada waktu sholat subuh, tetapi juga sholat-sholat lainnya. Dari hari itu, Dira dan teman-temannya menjadi semakin rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mereka merasa begitu bahagia dan sejahtera karena mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan begitulah di desa kecil yang indah itu, Dira dan teman-temannya belajar tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid dan betapa pentingnya menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat berjamaah. Semoga kisah ini memberikan pemahaman yang baik tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid tentunya kepada teman-teman semuanya dan menginspirasi sahabat Dira semuanya untuk menjadi lebih rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, teman-teman semuanya, jadi teman-teman semuanya bukan hanya teman-teman rajin ngaji atau rajin bantuin ibu atau rajin belajar, tapi teman-teman juga harus rajin sholat berjamaah di masjid karena itu sangat banyak sekali keutamaan dan kebaikan dari ibadah tersebut loh. Salah satunya ketika kita ibadah ataupun kita sholat berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan 27 derajat kebaikan lebih besar daripada kita sholat sendirian. Sangat rugi banget ya kalau misalnya kita diberikan hadiah milih 27 juta atau milih 1 juta. Tentu saja kita pilih yang lebih banyak. Nah, sebagai seorang muslim, yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya adalah berlomba untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi teman-teman sudah siap untuk meniatkan selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan kita ingin sholat berjamaah di masjid terus. Khususnya untuk yang apa? Yang ikhwan atau yang laki-laki. Sudah siap? Bilang, saya siap sholat berjamaah di masjid. Tulis di kolom komentar. Karena setelah ini kita bakal kuis berhadiah bareng ngabuburit bareng Dira. Mau? Tulis di kolom komentar dulu. Karena Noval pengen ngeliat 1000 komentar. Ya, tulis, saya siap sholat berjamaah di masjid. Ayo, maupun teman-teman masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, harus semangat. Silakan tulis di kolom komentar, teman-teman. Ayo, mana nih? Ayo. Kita tunggu ya. Ada? Siapa yang sudah siap? Sambil menunggu teman-teman komen nih, kita mau ingetin lagi. Bener banget Kaya. Gitu apa tuh Kaya? Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube Dira Eduflix. Bener banget teman-teman semuanya. Lalu teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk jadwal ngabuburit kita Kak Bella. Oh iya. Untuk kelas 1, 2, 3 tuh setiap hari apa Kak? Untuk jenjang SD kelas 1, 2, dan 3, ngabuburit bareng Dira akan dilaksanakan setiap hari Selasa selama bulan Ramadan. Bener banget. Untuk kakak kelas kalian, kelas 4, 5, 6, itu dilaksanakannya besok setiap hari Rabu selama bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, pada siap nih. Banyak sekali yang Masya Allah. siap sholat berjamaah di masjid. Kita doakan agar niat dan semangatnya terus terjaga ya Kaya dan Kak Bella. Amin. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah agenda yang ditunggu-tunggu. Apa tuh Kaya, Kak Bella? Kuis. Ayo Benar, siapkan yuk. kuis.